Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rizky Nur Anissa and I will explain about example of internal variation. And the first is phonological variation. Adapun itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang tataran bunyi atau ragam bahasa. Dan contoh dalam bahasa Jawa sendiri adalah seperti opo dan nyapo yang artinya adalah apa, nggih dan enjih yang artinya adalah iya, banget dan sangat yang artinya adalah sangat, serta cedak dan cerak yang artinya dekat. Adapun seperti opo dan nyapo, banget dan sangat ini memiliki arti yang sama namun berbeda dalam bunyinya, pengucapannya ataupun logat orang Jawa yang mengucapkan kata tersebut. And the next is morphology variation, yaitu adanya variasi kata namun memiliki makna yang sama. Dan contohnya dalam bahasa Jawa sendiri adalah adem dan asrep yang artinya adalah dingin, mangan dan maem yang artinya makan, tuku dan tumbas yang artinya beli, dan banyu serta toyo yang artinya air. Adapun dua kalimat, dua setiap kalimat, contohnya seperti tuku dan tumbas, banyu dan toyo tadi, memiliki struktur kata yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Dan ini disebut morphological variation. And the next is synthetic variation yang artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang variasi bahasa berdasarkan penutur secara gramatikal. Jadi dalam bahasa Jawa biasanya cara berbicara dengan orang yang lebih muda ataupun lebih tua itu berbeda secara tata bahasa. Contohnya adalah jika seorang Jawa pada umumnya berbicara dengan temannya, mereka akan berbicara seperti ini, awakmu kate nandi, yang artinya kamu mau kemana. Namun jika berbicara kepada orang yang lebih tua, tata bahasanya sendiri adalah panjenengan bade tindak pundi, yang artinya sama, yaitu kamu mau kemana, tapi lebih halus lagi. Dan contoh lainnya adalah bojomu wong endi, dan rayatipun jenengan tiang bundi, yang artinya adalah istri atau suami Anda orang mana. The next slide is semantic variation yang artinya merupakan variasi bahasa yang berfokus pada arti dan maknanya. Jadi untuk contoh dalam bahasa Jawanya adalah awakmu dan sampean yang artinya adalah kamu, setunggal dan siji yang artinya satu, duwe dan arto yang artinya uang, tuwo dan sepuh yang artinya tua. Jadi dua kata ini seperti tua dan sepuh, dua kata yang berbeda dalam katanya namun memiliki arti yang sama, yaitu adalah tua. The next is mutual intelligibility, yaitu saling mengerti sejauh mana dua penutur atau lebih dapat memahami satu sama lain. Biasanya, untuk contohnya, biasanya orang Malang jika berbicara dengan orang Blitar itu masih bisa memahami satu sama lain karena memiliki kata yang sedikit berbeda saja. Contohnya yaitu saat orang Malang berbicara awakmu wis mangan kepada orang Blitar, orang Blitar akan memahami jika orang Malang tersebut bertanya kepada dirinya bahwa dirinya sudah makan atau belum. Namun orang Blitar sendiri apabila bertanya kepada orang Malang apakah sudah makan atau belum, yaitu bukan awakmu tapi kowe, yaitu kowe wis mangan, seperti itu. Dan contoh lainnya adalah orang Malang berkata lapo dek, kalau orang Blitar nyapo dek gitu. Jadi lapo dan nyapo hanya sedikit perbedaan saja, jadi keduanya lebih mudah memahami satu sama lain. The next is isogloss, yaitu satu item dalam dialek yang memiliki istilah yang sama namun pelafalan kata itu sendiri berbeda. Contohnya dalam bahasa Jawa adalah ada yang menyebut kemis dan ada pula yang menyebutnya kamis, yang artinya yaitu sama, yaitu kamis, dan enggeh dan menjadi enjih
yaitu berarti iya, dan opo dan juga nopo yang artinya apa. Dan yang selanjutnya adalah beberapa orang di Blitar biasanya menyebut cedak yang artinya dekat, dan biasanya orang Jawa Tengah menyebutnya itu cerak. Jadi cedak dan cerak yang itu artinya adalah sama, dekat. Oke, the next is dialect continuum, yaitu mengacu pada tingkat dialek sehingga makin dekat dengan pusat bahasa asli, maka semakin murni bahasa yang digunakan. Contohnya orang Malang yang berbahasa Jawa dengan orang Blitar itu bahasa Jawanya masih mirip-mirip. Namun orang berbahasa Jawa di Malang dengan orang yang berbahasa Jawa di Jawa Tengah, mungkin seperti Pekalongan ataupun Jogja, itu bahasa Jawanya sudah banyak perubahan, sudah memiliki perbedaan yang cukup banyak. Contohnya seperti Malang, awakmu kate nandi. Jadi di Blitar itu sampean kate nandi. Jadi awakmu dan sampean ini memiliki arti yang sama, yaitu kamu mau kemana, seperti itu. Namun kalau Malang dengan Pekalongan contohnya, orang Malang berkata aree wis mari wingi. Jadi itu artinya adalah anaknya sudah selesai kemarin. Jadi mari di sini itu artinya selesai. Namun orang Pekalongan berkata bocahe wis mari wingi. Mari di sini bukan selesai, tapi sembuh, yang artinya yaitu anaknya kemarin sudah sembuh. Nah, seperti itu. The next is regional dialect, yaitu variasi bahasa yang dibedakan oleh geographical area atau tempat. Jadi meskipun sama-sama berbahasa Jawa, orang Jawa Malang dengan orang Jawa Blitar dengan orang Jawa Pekalongan itu memiliki variasi bahasa yang berbeda. Contohnya orang Malang menyebut anak itu adalah arek. Kalau Blitar menyebut anak itu bocah, biasanya cah seperti itu. Kalau orang Malang biasanya menyebutkan mari mangan. Jadi itu artinya adalah sudah selesai makan. Namun kalau orang Pekalongan menyebutnya bukan mari, tapi kas mangan, yang artinya juga selesai makan. Oke, the next is accent, yaitu variasi bunyi yang diucapkan oleh speakers ketika mengucapkan suatu kata atau kalimat. Jadi maksudnya di sini adalah logat yang diucapkan oleh seorang pembicara atau penutur kata. Contohnya dalam bahasa Jawa adalah kalau orang Malang biasanya berlokat seperti ini. Arek-arek iku lapo sih? Yang artinya anak-anak itu ngapain sih? Namun kalau orang Blitar biasanya berlogat lebih halus daripada orang Malang. Contohnya yaitu cah-cah kuwi nyapa toh? Yang artinya juga sama seperti tadi, yaitu anak-anak itu ngapain sih, seperti itu. Jadi perbedaannya, kalau Malang logatnya lebih keras atau kasar sedikit daripada orang Blitar yang cenderung logatnya lebih halus. Nah, yang selanjutnya adalah orang Malang berkata yopo kabare, yang artinya bagaimana kabarnya. Dan juga kalau Blitar mengucapkan berlogat seperti ini biasanya, piye kabare, seperti itu. Jadi lebih halus sedikit daripada orang Malang. Oke, and the next is idiolect, yaitu ciri khas gaya bahasa, intonasi, dan pengucapan bahasa. Adapun di sini bahasa Jawa orang Malang biasanya intonasinya itu cenderung lebih tinggi sedikit daripada orang Blitar. Jadi saya akan memberikan contoh bahasa Jawanya orang Malang dan intonasi bahasa Jawanya orang Blitar. Contohnya kalau orang Malang biasanya intonasinya seperti saya ini, yaitu arek-arek iku lupa apa sih, kayak gitu. Nah, tapi kalau orang Blitar itu cenderung lebih halus daripada intonasi orang Malang sendiri, yaitu seperti contohnya
teh cakui nyapa toh. Sebenarnya dua kata ini memiliki arti yang sama dan penekanannya sebenarnya hampir sama, namun orang Malang cenderung intonasinya itu lebih tinggi daripada orang Blitar yang terkenal lebih halus. Dan contoh lainnya adalah orang Malang, ya opo sih, kayak gitu. Jadi lebih sedikit emosional sedikit daripada orang Blitar. Kalau orang Blitar, happy ya toh. Jadi sama-sama seperti orang marah dalam kalimat ini ya, namun orang Malang terdengar lebih sedikit emosional daripada intonasi atau pengucapan bahasa dari bahasa Jawa orang Blitar. Okay, and the next I will explain about bad language. Sebelum kita memasuki macam-macam dari bad language, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa. Jadi bahasa merupakan produk budaya untuk berkomunikasi, mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam dari bad language atau kata-kata yang tidak baik atau buruk ataupun kasar. Nah, yang pertama adalah tabu. Dalam bahasa Indonesia yaitu tabu. Tabu sendiri adalah hal yang dihindari atau dilarang digunakan dalam perkataan maupun tindakan dalam masyarakat tertentu. Contoh umumnya kalau di Jawa adalah orang Jawa tidak boleh berbicara kasar bahasa Jawanya kepada orang yang lebih tua umurnya. Contohnya atau lebih mudahnya yaitu biasanya anak Jawa yang lebih muda itu berbicara bahasa Jawa yang halus kepada orang yang lebih tua. Biasanya disebut bahasa Jawa Kromo Inggil. Nah, contohnya adalah seperti panjenengan tindak pundi, sampean mau kemana, seperti itu. Jadi tidak awakmu kate nandi, tidak seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah berbicara kotor di tempat yang dianggap sakral. Contohnya biasanya beberapa orang Jawa tidak memperbolehkan kita berbicara kotor jika berada di tempat-tempat petilasan orang-orang Jawa seperti candi-candi zaman dahulu atau petilasan sumber-sumber pemandian. Contohnya kalau di Singosari itu ada namanya Pertitaan Singosari di Watu Gede. Jadi kita tidak boleh berbicara kata-kata yang kasar di sana. Nah, yang selanjutnya adalah swearing. Swearing sendiri adalah kata yang pada umumnya dianggap kasar atau tidak sopan dan biasanya berupa hujatan atau makian. Jadi contohnya dalam bahasa Jawa sendiri itu memang banyak variasi kata-kata umpatan atau hujatan atau makian ya. Lebih tepatnya sih kutukan. Jadi semacam makian-makian seperti itu. Contohnya banyak, yaitu jan, COK, biasanya ASU, terus dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah vulgar. Vulgar merupakan ungkapan atau kata-kata yang disampaikan tidak pada tempatnya. Contohnya, seorang anak Jawa berkata, "Ayo dolinan skateboard ambek aku nang alun-alun Malang." Nah, namun yang diajak berbicara adalah orang yang tunadaksa. Tunadaksa di sini adalah seperti memiliki cacat fisik seperti tidak bisa jalan ataupun lumpuh dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah cursing. Cursing sendiri yaitu digunakan untuk mengungkapkan kekesalan dengan mengungkapkan kata-kata yang kasar. Jadi contohnya yang seperti ini, jan COK, jam PUT dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah euphemism, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menghindari kata-kata kasar yang kurang pantas. Jadi ini mudahnya memantaskan kata yang tidak pantas seperti itu. Jadi dalam bahasa Jawa contohnya seperti ini, "Here artis kisah lo terjerat kasus video asusila," seperti itu. Nah, di sini penggantian video porno menjadi video asusila itu adalah euphemism. Jadi
lebih menghaluskan kata puno tersebut menjadi asusila. Okay, and the next is my analyze for Doraemon short movie. Jadi in terms of cooperative principle-nya adalah dalam satu menit lebih 4 detik di sana Nobita berkata, I feel bad. I wish I could buy mom and dad a new house. Dan si Doraemonnya memahami apa yang diucapkan oleh Nobita dan ia merespon, you can, according to this book, you could buy a castle. Itu dalam menit 1 lebih 10 detik. Nah, di sini mereka berdua memiliki kenyambungan. Jadi Nobita berkata, bertutur, dan Doraemon sebagai pendengar mendengar tersebut, memahami dan menjawab perkataan dari Nobita. Oke, dan selanjutnya adalah make sense violation. Jadi dalam menit 1 lebih 37 detik si Nobita mengucapkan I found a cheap new place to move into, dan ibunya berkata, and exactly where is this place we're moving, di menit 1 lebih 41 detik. Dan Nobita menjawab, moving to Germany baby. Nah, di sini kedua orang tuanya langsung kaget, apalagi ayahnya, karena Nobita menjelaskan dengan kata yang berbelit, maksudnya tidak langsung, jadi ambigu. Yang dikatakan tadi tiba-tiba saja, tidak jelas, karena untuk berpindah ke Jerman itu sangat tidak mungkin menurut orang tua mereka. Jadi ini termasuk maxim violation. Dan selanjutnya adalah possible implicator. Jadi di menit 12 lebih 39 detik Nobita berkata, you know, I've been thinking maybe that's not our dream house. Dan Doraemon menjawab di menit 12 lebih 42 detik, yeah, it's a nightmare. Jadi di sini secara tidak langsung Nobita mengatakan bahwa rumah itu bukan yang terbaik untuk mereka, dan yang awalnya Nobita berpikir rumah itu adalah rumah yang akan sangat keren untuk dia tempati, ternyata itu sangat tidak bagus. Dan Doraemon juga menjawab bahwa itu seperti mimpi yang buruk, yang dimaksudkan rumah itu tadi entah berhantu ataupun sangat mengerikan. Okay, and the next is my analysis for debate between Donald Trump and Joe Biden. Jadi yang pertama adalah politeness strategies used. Jadi according to my analysis in this video, the speakers speak politely according to the direction of the moderator without interrupting the other person when talking. Maybe there are some interrupting the conversation, but in my opinion it's still tolerable and can be considered polite. And the next is speech act. In this debate, for the speech act used, it can be said to be formal because it is in the presidential election debate forum witnessed by people around the world, especially the United States. So, and possible implicators from this video is, in my opinion, in this debate, the possible implicators that are obtained are mutual respect when other speakers are expressing their opinions or answer, and also the speakers can answer its question to solve problems by getting a good solution. Okay, and the next is 9 aspects of UNESCO, and the first is intergenerational language transmission. Jadi bahasa Jawa yang diwariskan
itu secara turun-temurun. Jadi contohnya saya diturunkan dengan bahasa Jawa, Ngoko, dan Kromo Inggil. Jadi biasanya saya jika berbicara dengan teman sebaya dan untuk berbicara sehari-hari saya menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Namun jika saya berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih dihormati, jadi saya menggunakan bahasa Kromo Inggil. Jadi bahasa Kromo Inggil ini juga bisa sebutkan seperti bahasa formal, itu juga bisa. Nah, yang selanjutnya adalah absolute numbers of speakers. Japanese language user tend to be stable because from each Java alone there are approximately 39.74 million people who speak Japanese. And the next is proportion of speaker. The proportion of Japanese language users is still very large because this Japanese language have been passed down from generation to generation. Okay, and the next is trend in existing language domains. Until now, the Japanese language still thrives in the life of the Japanese people because Japanese is always used for everyday life. And the next is response to new domains and media. Japanese people also sometimes speak Indonesian at certain times, such as formal events in a ballroom or formal institutions such as talking to teacher at school. And the next is materials for language education and literacy. Japanese language is generally taught by parents when they are young. We also learn it in Japanese subjects at school, and this is very good because it makes Japanese language not easy to forget. Okay, and the next is governmental and institutional language attitudes and policies. Japanese language is guarded by the government as evidenced by the existence of Japanese language subject and also regional language protected by law. Of course, Japanese is included in it. And the next is community members' attitudes towards their own language. Japanese people are proud of their own language. This is evidenced by using it in everyday language. In general, Japanese people also use Japanese wherever they are. But if the one spoken to is Japanese too. And the last is amount and quality of documentation. Learning Japanese today is easier because there are many very popular Japanese songs that are easy to access on the internet, as well as by reading Japanese language book and Japanese language